Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya ini. Di sini kita akan membahas tentang perencanaan kebun durian dan analisis usahanya. Ada beberapa pembahasan nanti yang akan kita lakukan, yaitu akan membahas tentang potensi durian, bagaimana fakta durian, terus budidaya durian. Kita akan melakukan analisis usahanya, serta melihat potensi ekspornya bagaimana untuk ke depan. Tetapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Polikarpus Erik Christopher Sakoykoy. Status saya sebagai mahasiswa di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, jurusan Agribisnis Hortikultura. Di sini bisa kita lihat bahwa potensi durian yang pertama dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Jadi dengan membudidayakan durian, kita akan mendapatkan keuntungan yang bisa dikatakan jumlahnya tidak sedikit. Ya, di sini ada satu berita yang saya screen capture saya ambil dari Litbang Pertanian, bahwa budidaya durian mengantarkan dokter, polisi jadi jutawan. Ini membuktikan bahwa jika membudidayakan durian, ada potensi ekonomi yang akan kita dapatkan di sana. Yang kedua adalah potensi agrowisata. Maksudnya begini, jika kita membudidayakan durian, kita akan mendapatkan juga penghasilan lain dari durian. Inilah yang disebut dengan nilai tambah dari kebun kita. Kita akan melihat tentang fakta durian yang ada. Yang pertama ada kayak nutrisi, durian itu kaya akan nutrisi, antioksidan yang baik, kadar kolesterolnya 0, dan kadar gulanya tinggi. Sebelum itu saya akan memutarkan satu video untuk kita. Itu tadi video yang saya putarkan. Hal menarik ya. Yang pertama itu durian ternyata lebih bergizi dari apel. Dan hal menarik yang lainnya adalah ada durian yang harganya mencapai 300.000 per buah. Ini sangat menggelitik sekali ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana budidaya durian. Sini ada tiga faktor kunci keberhasilan dari budidaya tanaman durian, yaitu dilihat dari faktor varietas, agroteknologi, dan agroklimat. Jadi ketiga faktor kunci ini benar-benar kita perhatikan untuk keberhasilan budidaya durian. Dan ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam membudidayakan durian. Di sini ada 6 kegiatan dari olah lahan sampai dengan panen dan pasca panen. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana analisis usahanya. Ini di tahun pertama, ini kebunnya luasnya 1 hektar, dan bagaimana prospek kedepannya sampai di tahun ke-10. Kita akan mengeluarkan biaya untuk modal tetap ya, untuk biaya investasi. Biaya investasi itu Rp26.433.500. Ini yang kita keluarkan untuk membeli peralatan-peralatan yang ini. Ini akan kita gunakan untuk peralatan-peralatan yang ini. Selanjutnya, dan ini adalah penyusutan dari peralatan-peralatan yang ini. Ini untuk modal tetapnya. Dan akan dari sini, maka kita akan mendapatkan biaya tetap per bulannya. Biaya tetap per bulannya yaitu biaya penyusutan yang tadi 2 dan tenaga kerja tetap 2 orang. Kenapa tenaga kerja tetap kita ambil? Karena menurut saya dengan menyewa 2 orang tenaga kerja tetap, kita bisa mengefisiensi biaya untuk tenaga kerja. Maksudnya begini, jika ada kegiatan pemupukan, ada kegiatan pemangkasan, kegiatan
penanaman, itu kita tidak perlu menyewa orang lagi. Kalaupun kita sewa ya paling tidak terlalu banyak. Jadi ini bisa mengefisiensi biaya. Jadi untuk per bulannya ada Rp3.255.192. Ini yang kita keluarkan biaya per bulan. Jadi 3,2 juta per bulan. Jadi dalam satu tahun kita akan mengeluarkan biaya tetap yaitu 39,062 juta rupiah. Jadi di sini kan ada beberapa kita lihat ada tandon air, peralatannya di sini ada tandon air, pompa air, pipa, sprinkle. Jadi bisa kita perkirakan nanti bahwa pengairan yang kita gunakan adalah pengairan menggunakan sistem sprinkle yang seperti ini. Jadi pengairannya ini ada 2 sprinkle nanti yang akan ditanamkan di samping-samping pohon durian yang akan menyiram durian kita atau memenuhi kebutuhan air dari pohon durian. Selanjutnya, ini di tahun pertama, masih di tahun pertama untuk biaya variabelnya. Ini karena di tahun pertama itu kita masih menghasilkan ya, kita masih ada sini olah lahan, pemasangan irigasi, terus sampai dengan pemupukan pertama, pemupukan lanjutan. Di tahun pertama ini kita belum ada biaya untuk panen dan pasca panen ya, karena ini masih awal. Jadi total biaya yang kita keluarkan untuk biaya variabel itu adalah 15,5 juta untuk biaya variabel di tahun pertama. Jadi ini adalah biaya produksi yang akan kita keluarkan di tahun pertama, itu jumlah keseluruhannya dari total fixed cost-nya tadi, total biaya tetap yang kita keluarkan dengan biaya variabel tadi yaitu 54,6 juta yang akan dikeluarkan di tahun pertama. Dan ini bisa kita lihat pendapatan kita ya belum ada. Karena apa? Karena kebun durian belum berbuah ya, karena baru kita tanam. Itu sama dengan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Tahun kelima karena tahun kelima sudah mulai berbuah, sudah mulai menghasilkan buah tanaman kita, maka pemupukannya sudah beda dari yang sebelumnya. Pemupukannya ada 5 kali pemupukan, dan itu dikerjakan oleh 2 orang pekerja tetap tadi. Jadi dari kegiatan pemupukan ini kita tidak akan membayarkan apa-apa ya, kita akan membayarkan mereka sesuai dengan gaji mereka per bulan. Jadi ini pengeluaran tidak ada untuk upah pemupukan. Jadi ini kebutuhannya untuk di bulan kelima. Selanjutnya, jadi di total variable cost-nya itu 17,7 juta itu untuk biaya variabel. Jadi di tahun kelima dengan asumsi harga jual 40.000 per buahnya dan asumsi hasil satu pohon itu 50 buah dalam satu pohon. Ini kan 1 hektar. Jadi satu hektar itu tanaman kita ada 95 batang durian. Makanya ada 4.750 buah dalam 1 hektar. Maka ini sudah biaya produksinya tadi, dan akumulasi biaya yang akan kita keluarkan dari tahun pertama sampai tahun kelima, sampai dia berproduksi pertama kali, itu sudah 241,1 juta. Dan pendapatan yang akan kita dapatkan 190 juta. Jadi kebun sudah menghasilkan di tahun kelima. Keuntungan yang kita dapatkan 133,2 juta. Tetapi dilihat dari BEP waktunya ya belum menghasilkan, ini masih min 51,1 juta. Artinya kita belum balik modal. Jadi belum ada titik impas di sini. Bagaimana di tahun ke-6? Ini di tahun ke-6 berdasarkan kalkulasi yang dilakukan, ya produksinya 58,3 juta. Terus untuk akumulasi biayanya ini sudah 299,4 juta dan pendapatan 228. Ini bisa kita lihat di sini BEP waktunya sudah positif di 118,5 juta.
Artinya seluruh biaya yang kita keluarkan dari awal produksi sudah tertutupi. Ini seluruh biaya yang kita keluarkan 299,4 juta. Ini sudah tertutupi. Jadi sudah impas dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi ini adalah rangkuman dari keuangan kita. Ini tahun pertama sampai di tahun ke-10 dengan luas 1 hektar. Biaya produksinya keseluruhan dari tahun pertama sampai ke tahun ke-10 itu 550,3 juta. Dan penerimaan atau pendapatan yang kita dapatkan selama 10 tahun itu 1,7 M. Ini keuntungan ini sudah bersih dari yang sudah dikurangkan dengan biaya produksi. Ini sudah 1,2 M. Ini keuntungan yang akan kita dapatkan selama 10 tahun. Dan ini adalah grafik keuangannya. Ini bisa kita lihat di keuntungan. Untuk keuntungan ya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat ini masih minus. Kenapa minus? Karena kebun durian kita belum menghasilkan. Ya kita tetapi kita tetap mengeluarkan biaya. Makanya ini tahun pertama, 2, 3, dan 4 ini belum menghasilkan. Dan tahun kelima sudah berbuah, ini sudah positif, tetapi belum balik modal. Makanya di tahun ke-6 ini sudah ada titik impasnya di tahun ke-6. Artinya 2 kali kebun kita berbuah, dua kali saja kebun kita berbuah, seluruh biaya yang kita keluarkan itu sudah tertutupi semuanya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Oke. Kita lihat analisis dan kalkulasinya. Berdasarkan kalkulasi yang saya buat, ini dari akumulasi biayanya itu 550,3 juta. Untuk akumulasi pendapatannya sudah 1,7 M selama 10 tahun. Total keuntungan atau laba yang diperoleh itu 1,2. Terus BEP waktunya 118,5. Ini di tahun ke-6. Artinya di tahun ke-6 itu sudah balik modal. Positif di tahun ke-6. Yang ini. ROI-nya ini 221%. Artinya kebun kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp221 dalam Rp100 biaya yang diinvestasikan. RC rasionya bisa kita lihat 3,21. Ini adalah 3,21 ini adalah perbandingan antara total pendapatan dan total biaya yang akan kita keluarkan. Maka usaha ini layak dijalankan. Kenapa? Apabila RCR-nya lebih dari 1, maka usaha tersebut layak dijalankan. Ini research kita sudah lebih dari 1. Jadi usaha ini sangat layak dijalankan. Lalu bagaimana dengan potensi ekspor apabila kita mau mengembangkan usaha ini sampai ke mengekspornya keluar? Bagaimana? Kita lihat potensi ekspornya. Berdasarkan durian global market yang datanya bersumber dari TrackMap, ini dikatakan bahwa konsumsi global durian bernilai 14 US dollar miliar per tahun dan tumbuh dengan cepat. Impor durian ini bisa kita lihat, ini impor durian. Siapa pengimpor yang paling tertinggi? Itu adalah China. China ada 66%. Ini berdasarkan data dari TrackMap. China dia mengimpor durian sebanyak 66% dari keseluruhan. Jadi bisa kita lihat China adalah pasar potensial kita. Jadi ini menunjukkan bahwa pasar potensial untuk durian adalah China. Kenapa? Karena kita lihat dari impornya yang lebih dari 290 juta kilogram per tahun. Jadi pasar potensial kita sudah dapat, yaitu China. Ini adalah asumsi pertumbuhan besar. Jadi ini merupakan perkiraan total perdagangan buah durian. Durian ini akan tumbuh sampai dengan 2,7 M kilo pada tahun 2030. Dalam gambaran konservatif ini ya. Ini dalam gambaran konservatif ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa durian menjadi buah yang akan tetap tren untuk beberapa tahun ke depan. Permintaannya akan banyak. Artinya apa? Artinya itu terbuka, usaha ini terbuka besar untuk mengekspornya keluar. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi kalau mau memperbesar level usaha ini sampai ke level ekspor impor.
Oke, lalu bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk membudidayakan durian?